Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wildan Fauzi Husna. Sekarang di sini akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana sih cara analisis faktor menggunakan SPSS 24. Yang pertama, seperti kemarin, input data dulu dari Excel. Di sini uh, saya sudah menginput datanya. Ini ada 100 responden, kemudian ada 18 ada 18 variabel. Nah, di sini caranya untuk menganalisis faktor, pertama kita klik analyze, kemudian kita menggunakan dimension reduction, kemudian kita pilih faktor. Untuk faktor kita dimasukkan semua variabelnya. Ya, kemudian pada kolom deskriptif kita centang anti-image dan KMO. Kita klik continue. Untuk extraction kita menggunakan, nah ini square plot ini dicentang. Kemudian rotation kita menggunakan Varimax. Ya, kemudian untuk score kita ini save as variable, kita continue, kemudian kita oke. Ya, akan muncul analisis faktor. Nah, ini sudah banyak. Nah, dari sini saya sudah membuat rangkuman. Nah, rangkumannya seperti ini. Yang pertama adalah interpretasi analisis faktor. Nah, tabel output KMO and Bartlett's test of severity berguna untuk mengetahui kelayakan suatu variabel. Apakah dapat diproses lebih lanjut menggunakan teknik analisis faktor ini atau tidak? Jika nilai KMO MSA lebih besar daripada 0,5, maka teknik analisis dapat dilanjutkan. Ya, kita lihat di kolom paling atas ini, KMO dan KMO MSA, ya. Nilainya adalah 0,849, artinya bisa dilanjutkan ke teknik analisis faktor. Kemudian di tabel output anti-image matrix ini sudah, nah, akan muncul seperti ini. Nah, di sini yang kita lihat adalah anti-image correlation. Nah, sudah saya rangkum. Nah, ini dari X1 sampai X18 atau Y ini tadi. Ini di atas 0,5 semua. Nah, jadi anti-image matrix mengetahui dan menentukan variabel mana saja yang layak dipakai dalam analisis faktor. Pada tabel di atas terdapat kode huruf A yang artinya tanda untuk measure of sampling atau MSA. Nah, diketahui ini. Nah, tadi yang huruf tanda A itu terdapat pada, nah ini. Nah, ini. Ya, selanjutnya di tabel communicate. Nah, pada tabel communicate menunjukkan nilai variabel yang diteliti apakah mampu untuk menjalankan faktor atau tidak. Variabel dianggap mampu jika nilai extension lebih dari 0,5. Nah, kita lihat di sini yang lebih dari 0,5 hanya X11, X12, X13, X14 dan X21. Dan masih banyak. Ternyata ada X24, X31, X32, X33, X41, X42, X43, X51, X52, X53 dan Y. Seperti itu. Kemudian tabel output total variance explain. Tabel output total variance explain menunjukkan nilai masing-masing variabel yang dianalisis. Dalam penelitian ini, di sini ada 18 variabel yang dianalisis. Berdasarkan tabel di atas, kolom komponen yang menunjukkan bahwa ada 18 komponen yang dapat mewakili variabel. Syarat untuk menjadi sebuah faktor
maka nilai eigenvalue lebih dari 1. Maka yang mau menjelaskan faktor adalah faktor 1. Nah, faktor 1 adalah 5,961 per 18 sama dengan 33,1%. Oleh faktor 2 sebesar 1,702 dibagi 18, hasilnya 9,4%. Sementara faktor ketiga 1,263 dibagi 18 sama dengan 7%. Faktor 4 1,18 dibagi 18 hasilnya 6,5. Dan faktor 5 yang hasilnya 5,7%. Sehingga total kelima faktor akan mampu menjelaskan variabel sebesar 61,7%. Jika ditambahkan faktor 1, 2, 3, 4, 5, maka mampu menjelaskan 61,7 variasi. Untuk output scatter plot, nah ini gambar scatter plot ini dapat menunjukkan jumlah faktor yang terbentuk. Caranya dengan melihat nilai titik komponen yang memiliki nilai eigenvalue lebih dari 1. Dari gambar di atas ada 5 titik komponen yang memiliki nilai eigenvalue lebih dari 1, maka dapat diartikan 5 faktor yang terbentuk. Kemudian untuk tabel komponen metrik, tabel metrik menunjukkan nilai atau hubungan antara masing-masing faktor dengan faktor yang akan terbentuk. Misal pada output di atas terlihat bahwa variabel X1 yakni korelasi dengan faktor 1 sebesar 5,96, kemudian pada faktor 2 min 2,22, kemudian faktor 3 0,407, faktor 4 min 1,83, dan yang kelima min 1,42. Nah, untuk variabel lainnya cara mengartikannya sama dengan variabel X1 tadi. Untuk selanjutnya tabel rotate component metric. Nah, ini tabel. Untuk memastikan suatu variabel masuk dalam kelompok faktor mana, maka dapat ditentukan dengan melihat nilai korelasi terbesar antara variabel dengan faktor komponen yang terbentuk. Cara membacanya adalah sebagai berikut. Nah, ini X1 korelasi terbesar adalah faktor 4, yaitu 0,62. Kemudian variabel X12 ini ada dari faktor 4 0,644 dan seterusnya sampai Y. Yang terbesar adalah di faktor 1 sebesar 0,431 seperti itu. Nah, ini sudah disimpulkan bahwa anggota masing-masing faktor. Untuk faktor 1 terdapat ada X7, X12, 13, 14, 17, 18, dan Y. Kemudian faktor 2 ada 5, 8, 9, 11, dan 16. Faktor 3 ada 10 dan 15. Faktor 4 X1, 2, 3, 4, dan 6. Dan faktor 5 tidak ada. Untuk faktor skor terakhir, silahkan perhatikan pada data view. Maka akan terdapat variabel baru dengan nama fact1/1, kemudian fact2. Nah, ini kita bisa lihat langsung di SPSS-nya ya, di data. Nah, ini ada. Nah, ini ada 11, 21, 31, 41, dan 51. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.